Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 10 APL, kita berjumpa lagi dalam materi analisis kimia dasar, yaitu AKD. Di AKD ini, analisis kimia dasar ini, untuk materi yang pertama yaitu tentang pemantauan area kerja. Jadi sebelum kalian melakukan kerja di lab, kalian harus memantau area kerjanya terlebih dahulu. Area kerja untuk praktikum siswa-siswi APL, analisis pengujian laboratorium, yaitu lab laboratorium kimia. Nah, ini nanti kompetensi dasar yang kita pelajari, yaitu menerapkan prinsip pemantauan area kerja sebagai panduan untuk melaksanakan tugas pemantauan. Kemudian melaksanakan prosedur pemantauan area kerja. Jadi, area kerja siswa SMK APL itu adalah laboratorium. Kalau area kerja kamu yang berada di pabrik juga sama di laboratorium. Atau bisa di lapangan, yaitu mengambil sampel. Yang kita bahas materi kali ini di pemantauan area kerja, yaitu yang pertama pengertian area kerja, pengertian pengelolaan area kerja, prosedur pemeriksaan area kerja, penyebab bahaya yang mungkin terjadi di area kerja, dan membersihkan area kerja. Sekarang untuk pengertian area kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas. Jadi, area kerja itu berpengaruh terhadap kerja seorang laboran atau seorang pekerja. Kemudian, pengelolaan area kerja adalah kegiatan yang pada prinsipnya ditunjukkan untuk mengamati area kerja. Jadi kalian sebelum melakukan kerja di laboratorium harus mengamati dulu area kerjanya. Sudah layak untuk praktikum atau belum. Kemudian tujuan pengelolaan area kerja mewujudkan tempat kerja yang nyaman dan bersih. Ruang dan meja kerja harus dalam keadaan bersih. Apabila terdapat kotoran dan bahan kimia yang berbahaya harus segera dibersihkan. Pada intinya, area kerja itu harus bersih dan rapi pada saat sebelum, kemudian sesudah praktikum area kerja harus sudah bersih. Berikut ini adalah contoh area kerja siswa-siswi jurusan analisis pengujian laboratorium SMK Yasmu, yaitu laboratorium SMK Yasmu. Ini adalah keadaan lab kita yang besok akan kita gunakan praktek pada saat luring, pada saat tatap muka. Dan ini adalah contoh dari lab kita, lab di SMK Yasmu, yaitu dalam keadaan bersih dan rapi, baik sebelum digunakan, pada saat digunakan, maupun sesudah digunakan. Jadi, lab itu harus dalam keadaan bersih dan rapi agar kerja kita nanti menjadi nyaman dan lebih teliti. Kemudian, prosedur pemeriksaan area kerja meliputi pemeriksa perawatan seperti lantai dan meja kerja,
Kemudian memastikan alat keamanan terletak pada tempatnya, seperti APAR itu juga harus terletak pada tempatnya. Kemudian memastikan peralatan dalam kondisi yang aman, memeriksa area kerja bersih dan rapi, memeriksa peralatan keadaan darurat juga tersedia, memeriksa alat pelindung diri itu berfungsi dengan baik, dan memastikan tidak ada hal-hal yang aneh atau tidak biasa atau yang berbeda. Jadi, di laboratorium kimia yang terdapat di meja itu hanya buku catatan sama bolpen dan alat bahan praktikum. Kemudian selanjutnya, penyebab bahaya yang sering ditemukan di tempat kerja. Yang pertama, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Jadi ruang kerja itu harus luas dan nyaman. Kemudian pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Pada saat praktikum kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempat sampah masing-masing. Kemudian pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik. Di lab itu sirkulasi udara harus baik karena kita berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, di lab disediakan lemari asam untuk mereaksikan bahan-bahan yang bersifat asam kuat terutama. Kemudian suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya itu juga menyebabkan bahaya. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Ruang kerja yang kurang cahaya itu akan mempengaruhi hasil penglihatan pengamatan kita. Kemudian pengaman peralatan kerja yang sudah rusak itu juga penyebab bahayanya. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik. Kemudian bagaimana cara membersihkan area kerja? Area kerja yang kita bersihkan meliputi pembersihan lantai. Jadi lantai itu harus bersih, tidak boleh licin. Kemudian meja, kondisi meja harus bersih. Peralatan gelas sebelum dan sesudah pemakaian harus bersih dan tertata rapi. Kemudian tahu cara menangani tumpahan di area kerja dan menangani limbah yang dihasilkan pada saat kita melakukan praktikum. Jadi itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari. Pemantauan area kerja. Area kerja kita itu adalah laboratorium. Tadi sudah dibahas pengertian area kerja, kemudian pengelolaan area kerja, prosedur pemeriksaan area kerja, penyebab bahaya yang mungkin terjadi di area kerja, dan membersihkan area kerja. Oleh karena itu, sebelum kalian melakukan praktikum harus mematuhi tata tertib yang ada di laboratorium. Jadi, sebelum melakukan praktek harus tahu tata tertibnya dan mematuhi tata tertibnya. Demikian anak-anak materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah.